Lama juga ya. Gue balik dulu ya. Gue titip pamit sama dia. Ya, dia emang gitu lagi kelakuannya di sini. Apalagi fans itu tuh. Ya, salah. Oh iya, lagian kan lu suka traveling ke pelosok-pelosok gitu kan? Iya pelosok, tempat-tempat terpencil, tapi lebih tepatnya tempat-tempat eksotis. Yang namanya juga sambil kerja. Hati-hati loh, ntar kecantol cowok Mohak baru tahu rasa. Mohak tuh Indian, Dayak, Kutai Kartanegara. Halo everybody. Gimana, jadi gimana? Gue balik dulu ya. Gimana sih buru-buru? Aku harus packing karena aku juga harus sudah berangkat. Nak? Lama sih. Kiranya emang mau kemana? Kutai. Kalimantan? Iya, Kalimantan. Mana lagi. Kirana tuh besok, tuh flight pertama. Flight pagi-pagi, tau. Kamu tetap datang dong ke konser aku. Gak bisa. Kita kan tahu, kita ini lagi sama-sama punya acara dan kebetulan waktunya sama. Jadi nggak mungkin, Don. Gini deh, kamu bisa browsing kapan aja. Dan aku yakin pasti udah banyak liputan yang ke sana. Kamu tinggal ambil comot-comot aja, udah. Copy paste udah, beres kan? Big no. Dan itu tidak original. Gue masih belum nemu kata makna yang tepat tentang kata jodoh. Terlalu banyak makna di benak gue tentang jodoh. Kapan seseorang itu disebut berjodoh? Ketika mereka mulai pacaran, lalu jatuh cinta, kalau putus berarti bukan jodoh. Sampai usia gue 26 tahun, gue baru pacaran sekali. Sekarang milih sendiri aja. Karena gue yakin Tuhan lagi nyiapin jodoh buat gue. Calon suami yang tangguh, calon ayah yang teduh, dan calon menantu yang patuh. Whatever lah. Ngomongin kerjaan aja pusing. Apalagi ngomongin jodoh. Menurut gue 90% pekerja kantoran gak pernah mencintai pekerjaannya dengan ikhlas. Gue termasuk di antara golongan 90% itu. Tidak mencintai pekerjaan dengan tulus. Kalau ada pekerjaan lain, gue pilih buat pindah kerja. Tapi gue berusaha untuk setia dengan pekerjaan gue. Apapun resikonya. Tapi realitanya di luar sana masih banyak yang menganggur. Susah untuk mendapatkan kerjaan, apalagi pekerjaan yang menggunakan hati. Sampai ada para wartawan datang, jurnalis, coba kamu layani mereka. Oh iya, Pak. Udah. Sebaik-baiknya. Ya, sudah. Juga sudah siap. Sudah? Siap, Sudah, oke. Terima kasih. Oh ya, makasih Pak. Ya, Ada yang bisa dibantu Ibu? terima kasih. Ada kamar kosong nggak? Ditunggu sebentar. Nah, ini boleh Pak, artis ini juga Pak, ini Pak, kerajinannya Pak. Banyak loh Pak. Ini dari Jadi begini, Dayak. Dari Dayak. karya-karya yang ada di ruangan ini semua buatan tangan ibu-ibu Dayak.
Wow, handmade. Ya, ini luar biasa. Sehingga auranya mereka tuh tercermin di dalam karya-karya ini. Mereka mencoba mengeksplor karya-karya leluhur mereka dan campur dari luar dikit. Ini kemarin kayak Kublai Khan ini ya. Iya Pak, ini lagi dicari. Iya, semua hotel penuh. Mereka menjaga keseimbangan. Sehingga nilai-nilai yang ada di karya-karya ini sebenarnya tidak terhingga. Tapi kan bagaimana? Kita harus sesuaikan dengan pasar. Ada saya, Reza, sini. Pasti itu tugas saya. Iya Pak Camat. Ini ibu. Ibu ini memegang pasar dari Turki ke Eropa. Selamat pagi Bu. Pagi, Pak. Tolong Bu, jelas. Iya. Saya handle. Iya, iya. Baik. Wadah leh. Recek beneh kan abin ini. Hai. Kalung ini tuh pas banget, cocok buat gadis cantik kayak kamu. Terima kasih. Oh ya, saya Rido, saya yang organize event di sini. Kirana kan? Emang kita pernah kenalan? Belum sih. Kok tahu namaku? Dari ID Perscard-nya kan ada itu. Ini adalah produk-produk kami yang sangat khas. Ya. Ya, ini adalah ukiran-ukiran tangan Wow. atau kerajinan tangan dari masyarakat kami yaitu Tenggarong. Sebelumnya saya ingin bertanya, pertanyaan saya mungkin akan menarik. Apa yang membuat masyarakat itu menarik? Apa yang buat masyarakat menarik? Perbedaan. Kalung ini tuh mahal banget, 200.000. Tapi buat kamu khusus aku kasih special discount, 50% off. Aku tahu harganya nggak segitu. Aku udah searching di internet. Ada yang lebih murah dari itu. Jadi udah searching ya? Selamat sore Bu. Maaf boleh waktu sebentar. Ini Bu, dikarenakan banyak event, hotel lagi penuh Bu bookingan. Ya udah biar saya yang cari sendiri nanti. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Aduh, bagaimana ya? Saya bisa bantu cari hotel loh. Di mana? Ya, ini urusan bupati, Lagi bukan serius. urusannya camat. Pak Camat, ini Loh, Pak. kamu kok di sini? Iya Pak. Loh, kamu kok di sini? Iya Pak, saya tahu Pak. Ini ada masalah sedikit Pak. Ada tamu wartawan dari Jakarta belum dapat penginapan Pak. Wartawan? Iya Pak. Saya Kirana dari Ismedia. Saya camat Tenggarong. Saya lagi cari hotel lain sekarang. Ya, saya paham. Karena setiap pesta Eroh semua penuh. Saya tawarkan buat Anda. Nanti aku yang urus. Bersedia nggak tinggal di tempat saya? Sederhana sekali. Kalau Anda tidak keberatan, ya barang 1 hari, 2 hari begitu boleh. Banyak. Anda tidak usah khawatir, banyak sekali orang. Permisi Pak Camat. Kenalkan ini Kirana, wartawan dari iya. Jakarta. Kirana. Ada apa? Saya mau tanya. Oh iya. Maaf, tentang proposal saya bagaimana? Kamu sediain ini Mobil Pak. Buat? yang ingat di rumah. Baik, baik. Kirana, Ya, kita berangkat sekarang. terima kasih banyak Pak atas bantuannya. Camat, bagaimana dengan proposal pengajuan saya ini? Saya takutnya kalau sampai besok belum disetujui, saya sia-sia setahun ini. Tidak usah khawatir. Kita hanya bisa berusaha. Yang menentukan itu di atas. Kameranya bagus tuh. Boleh pinjem tak? Yuk. Boleh foto bareng nggak? Dok, yang begitu. Sopan, bikin malu saja. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Pura-pura dahulu, siapa tahu jadi beneran. Boleh? Oh iya. Wah, di depan ada pelabuhan. Apa nama pelabuhan itu?
Oh, itu namanya pelabuhan cinta. Betul. Betul kata Ridho tuh. Dahulu kala, ada seorang perempuan cantik dari Kayangan. Bernama Karang Melenuh. Yang masuk ke dalam Sungai Mahakam itu. Tunggu. Bentar. Oke. Terus. Putri itu menikahi Raja pertama Kutai Kartanegara, Aji Batara Agung Dewa Sakti. Kegemaran Raja terhadap sabung ayam seluruh Nusantara untuk membuktikan kesaktiannya membuat dia melupakan Sang Putri. Akhirnya Sang Putri pergi meninggalkan Sang Raja. Di pelabuhan itu dia masuk ke dalam Sungai Mahakam untuk kembali ke Kayangan. Penyesalan memang selalu datang terlambat. Sang Raja yang menyadari besarnya cinta dia kepada Sang Putri akhirnya memutuskan ikut masuk ke dalam sungai itu. Sampai sekarang itu masih menjadi simbol keluarga kita untuk mengingatkan cinta dan kesetiaan. Iya, Pak. Bapak tinggal di sini. Saya pulang dulu, Pak. Langsung. Ya. Salam buat ibu. Ntar kalau perlu apa-apa, telepon atau SMS aja ya. Oh, mari Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini apa ini? Lu bilang apa? Udah pulang, Pak. Kenalkan, saya Kirana. Dia wartawan dari Jakarta, Bu. Dia mau liput Erau. Tapi hotel kamarnya penuh semua. Jadi Bapak pikir tinggal di sini aja seperti yang lain. Ya? Menginaplah di sini. Mudah-mudahan saya tidak merepotkan. Sudah. Anggap saja rumah sendiri. Terima kasih. Ya Mas, siapin nanti ya Mas. Ini kira Kakak kembar ya? Namanya siapa? Kelly. Kelly. Kalian umur berapa? 10. 10 tahun. Nah, jadi sekolah kelas 5. kelas 5. Oh itu Reza. Pulang dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana aja? Malam-malam begini baru pulang. Dari pameran, Bu. Alia dari tadi menunggu. Alia. Ya, Ica capek, Bu. maafkan Reza ya. Memang akhir-akhir ini pelanggannya macam-macam. Tidak apa-apa, Bu. Mungkin Raja sedang sibuk. Jangan tersinggung ya. Iya, Bu. Kalau gitu, Ale permisi dulu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ya, kenapa kamu tidak bisa baik-baik sama Alia? Saya lagi banyak kerjaan, Bu. Kerja apa? Jual-jual panik, berapa lah untungnya? Ibu itu kenapa sih? Seharusnya kamu seperti Alia. Enak kerja di kota, gaji besar. Bukan malah pergi-pergi tidak jelas. Percuma ibu sekolahkan kamu, mahal-mahal. Sudah dapat gelar dokter, tapi cuma jual barang-barang tidak jelas. Tidak jelas apa? Ini tuh tradisi. Budaya leluhur. Tanda pengenal kita, Bu. Bu. Apa yang bikin ya? Mama. Oh iya, Pak Camat. Saya dapat cerita dari supir taksi pada saat menuju ke sini. Apa dia? Ada batu berukuran 5 meter
di daerah Muara. Muara rekaman. Betul, betul. Anak tahu semua. Nah, itu ada yang menarik di situ. Ada hilangnya Bukan patung. bukan patung, prasasti Yupa. Nah, Itu bagaimana ceritanya? Saya prasasti sampai itu dibawa ke Jakarta. Mhm. Prasasti itu hilang di Jakarta. Dan itu jadi kekhawatiran dari teman-teman budayawan di sini. Terutama orang-orang adat. Sebelumnya Kirana tuh sudah meliput apa saja? Kami pernah meliput di daerah Sulawesi Tengah. Hilangnya patung purbakala Oh megalith iya, granit. iya. Ya, saya pernah baca itu. Iya, Pernah? betul. Itu patung-patung Nusantara itu. Milik seluruh masyarakat dunia sebenarnya. Ayo. Ya. Para hadirin serta hadirat juga kawan-kawan, selamat datang kami ucapkan di kota Tenggarong, kotanya Raja Kutai Kartanegara. Pak Camat. Ya, sangat dinamis tarian Jepang ini. Ini kalau di Kalimantan disebut Japit. Di Timur Tengah. Jadi memang kebudayaan di Kutai Kartanegara ini tergabung dari 3 kebudayaan besar. Satu sisir, Tunggu. Saya catat. kebudayaan Melayu, ada pengaruh Islam. Juga ada kebudayaan keraton. Jadi waktu Roma mencari emas, Sudah 2 jam. India, India. Ya, kawan-kawan. Cukuplah buat pagi ini. Ketika kerajaan India di sini, dia mencari apa? Hari ini cukup sudah. Pekerja. Kalian sudah bagus. Oh iya kak, kelompok tari kita kapan ya nampil di hotel? Sedang diusahakan. Kalian fokus aja nanti buat Erau. Soalnya kalian akan tampil di malam ketiga. Pokoknya kak, kalau anak-anak jadi nampil, pasti mereka bakal semangat banget. Baik, pertahankan semangat kalian. Kita akan memajukan budaya kita. Ya? Semoga ya kak. Iya, sedang diusahakan sama Pak Camat. Ya. Sudah, sekarang bubar dulu lah. Istirahat. Ya, terima kasih. Oke. Headline. Gini, Gimana? proposal kamu masih kurang. Itu batu yupa di Muara Karman, belum masuk semuanya. Ya, kamu tahu kan banyak pencuri-pencuri batu. Betul, kemarin saya sudah pikir itu masukkan proposal itu, cuma saya tak yakin. Ya, itu. Ya, masukkan saja, nggak apa-apa. Itu kan cuma tambahan, biar kita bisa jaga benda-benda pusaka kita. Baik, saya akan coba masukkan nanti, biar cepat. Bapak harus ada rapat nih sama Bupati sebentar ya. Mau rapat? Ya. Baik. Nanti saya tanya lagi ya, Pak. Coba tolong jelasin semua tentang Tenggarong ya. Iya. Nanti saya tanya lagi ya, Pak Camat. Baik. Bang nih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa Rido? Kirana, sebentar ya. Apa ya awak di sini? Dicari ibu dari pagi. Kenapa? Awak kena suruh ke kapal di pelabuhan. Bukan kau yang harus jaga kapal di pelabuhan. Suruh kau. Gak bisa, aku tuh harus antar. Halo. Iya, sebentar. Aku ada janji ajak dia keliling kota. Sudah kau yang urus sudah. Ya sudah, kalau nggak mau. Mungkin pelabuhan di sini lebih bening. Airnya juga lebih mulus, tidak bergelombang. Apa kau? Aku umpak leh. Umpak, kau sudah balik sudah ya. Kau bantulah kawan kau dikit nih. Nanti ibu marah. Sudah kau balik sudah. Bantulah kawan kau nih. Maaf, ya. Udah? Udah mau siang, kita jalan. Ini kita ke kota? Atau ke ya, Daton? sekalian jalan. Oh. Udah. Baik, udah siap semua? Udah.
Maaf, Bu. Reza. Apa lagi? Masih betah dia di kantor Pak Camat. Oh, bukan, Bu, bukan. Reza pergi sama Kirana, Bu. Kirana? Siapa itu Kirana? Wartawan, Bu. Anak bini dari Jakarta. Jakarta? Sepertinya sih Reza suka, Bu, sama Kirana ini. Karena emang ya Kirana ini Tidak bisa, tidak bisa. Saya sudah punya calon menantu buat si Reza. Saya juga maunya begitu, Bu. Jadi Reza ini nikah sama Alia supaya saya Cari bisa tahu siapa itu Kirana. Saya tidak mau Reza semakin ngelantur hidupnya. Siap, Bu, siap. Saya akan cari informasinya segera, Bu. Apa, Ge? Sepertinya saya butuh ongkos, Bu, buat cari informasi. Astaga, Rido. Selalu mendapat kesempatan. Ya, saya kan memang terlahir tampan dan cerdas, Bu. Apa? Oh, enggak, Bu. Saya berangkat sekarang, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sepeda kenapa lagi, Kak? Ini Awang tadi jatuh di perempatan itu. Gimana? Dibawa kemana, Reza? Kita tadi ke Daton. Pasar seni, seputar kota Tenggarong kita. Bagus itu. Kirana jadi tahu banyak tentang Tenggarong. Lebih banyak lebih baik, Pak. Untung ada Reza. Saya mohon pamit, Pak. Hah? Minum dulu. Menunggu di rumah. Ibu terus. Ibu sehat kok. Udah, salam buat ibu. Baik. Za, kamera. Terima kasih. Assalamualaikum, Pak Camat. Waalaikumsalam. Ini yang namanya Kirana, Bu. Dan ini adalah tulisan-tulisan yang dia buat, Bu. Saya yakin Kirana ini sedang memanfaatkan posisi Reza sebagai tokoh pemuda di sini, Bu. Kamu yakin? Bu, yakin sekali, Bu. Coba saja Ibu baca artikel-artikel ini. Semuanya itu menjelaskan secara detail tentang seni budaya yang ujung-ujungnya klaim oleh negara lain, Bu. Jadi niat Kirana itu menggali seni tradisi kita untuk dijual. Jangan sampai, Bu, Reza terlibat dalam hal ini, Bu. Bisa bahaya untuk masa depannya nanti. Oh, dan satu lagi, Bu. Apa itu? Saya rasa ada konspirasi antara Pak Camat dengan Kirana ini, Bu. Tadi saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, Bu. Kirana ini sedang berada di kantor kecamatan dan mengambil foto-foto anak-anak yang sedang berlatih menari di sana, Bu. Pak Camat. Dok, Alia, aku mau nanya hal penting nih sama kamu. tanya apa? Perempuan yang lagi sama Kak Eja itu siapa ya? Mau tahu juga. Tapi ntar nyesel ndak kalau aku kasih tahu. Aduh, Dok, aku ini serius nanya sama kamu. Aku juga serius. Reza itu temanku. Jadi kalau memang kau serius suka sama dia, serius cinta sama dia, ya kau perjuangkanlah cintamu itu dengan segala cara, Alia. Semangat! Tapi Dok, Iya, berita juga sudah saya siapkan, jadi tinggal dikirim, Pak.
beres semua. Ya, terima kasih Pak. Kenapa saya kepikiran dia ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah makan, Bu? Dari mana lagi pulang malam-malam begini ya? Bisa antar kawan, Bu. Kirana. Gimana, Bu, tahu soal Kirana? Tahu. Rido. Ja. Pak Camat itu manfaatin kamu. Juga Kirana. Pak Camat tuh tidak manfaatin Iza, Bu. Iza yang bawa Pak Camat ke sana kemari. Nah, Kirana tuh tamu Pak Camat. Apa untungnya membawa ke sana kemari Pak Camat itu? Ada duitnya. Hidup bukan cuma masalah uang, Bu. Ada hal lain juga yang lebih penting. Apa? Kepuasan. Puas. Bikin ibu kecewa. Hidup tuh cuma sekali, Bu. Bila bisa bermanfaat buat orang lain, kenapa tidak? Jadi dokter di rumah sakit yang besar itu bermanfaat karena membantu banyak orang. Kerjanya dokter itu menolong banyak orang. Itulah yang bermanfaat. Tolong tapi tak ikhlas. Saya tidur dulu, jangan tidur malam-malam. Pagi. Pelabuhan yuk. Kau duluan lah. Nah, suruh ibu tuh cek kapal. Gua ada urusan. Mau kemana? Ke urusan kau. Ja. Tunggu bapak wartawan tuh. Mana? Tidak ada. Ya kau carilah sendiri sana. Cambuk hidung kau tuh. Pegangnya lama, Bu. Males-malesan lagi. Biarlah. Memang dia susah diatur kali. Enak ini. Rido. Maaf, Bu. Tapi saya buru-buru mau lihat kapal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Diambilnya dua gitu. Jadi kapal kembali ke Balikpapan. Insya Allah minggu depan, Bu. Ja, ini Alia bawakan kue. Pagi-pagi udah bikin dia. Bikin sendiri, enak. Iya, Bu. Kak Eja nggak mau ke Balikpapan. Di sana banyak dibutuhkan dokter. Tuh, kan apa kata ibu? Di sana gampang cari kerja. Orang pinter seperti Kak Eja pasti cepat dapatkan kerja. Alia lebih pandai lagi. Begitu lulus, dia kerja di kantor. Besar gaji. Enak hidup ya. Kalau semua orang seperti Alia pergi meninggalkan kota ini, bagaimana kota ini bisa maju, Bu? Saya buru-buru. Saya pergi dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Salam. Bicara-bicara dulu sini. Ngobrol-ngobrol. Saya buru-buru, Bu. Alia.
Leh, pasti lagi mikirin anak bini dari kota itu. Wartawan tuh. Ya, siapa lagi coba? Lucu juga anaknya. Suka ngambek. Ya, cinta itu memang biasanya tumbuh dari hal-hal yang lucu. Ambek-ambekan. Tapi jujur kalau aku lebih milih Alia. Sudah lebih jelas bibit bobot bebetnya. Aku tuh belum mau nikah, Dok. Buat apa pacaran kalau nggak jelas? Lagian kalau aku kasih harapan sama Alia tuh, cinta aja belum tahu. Leh, aku tahu Alia itu sudah cinta mati sama Awak sejak masih SMA. Sering kan dia kirim surat cinta? Puisi. Ya, puisi, surat cinta, apalah itu. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Apa tuh? Buruan ke penghulu, biar tidur nggak sendirian. Mau kemana kau? Kecamatan. Jangan bilang ibu, aku ke sana. Berakit-rakit ke hulu. Sampai di sana, minum susu. Apalagi tuh? Dan akan bilang ibu kalau dikasih uang warna biru. Ayo, 50.000 warna biru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tidak biasa kau pagi-pagi ke sini, Zah. Iya, Bu. Pak Camat ada? Pak Camat udah pergi dari pagi. Ada perlu sama Pak Camat? Sama Kirana? Enggak, Pak Kirana ada di dalam. Habis sarapan tadi dia bilang mau nulis. Tapi tak tahu lah apa yang dia tulis. Maklum lah, Bu, wartawan. Mau ibu panggilkan? Oh, nggak usah. Saya tunggu sini aja. Silakan dong, biar ibu buatkan minum. Baik, terima kasih. Ya. Selamat datang di Pulau Kumala. Kumala. Menarik? Ya, ini tempat memiliki... Stop. Kenapa? Aku punya banyak sekali pertanyaan, makanya kamu jelaskan di dalam nanti. Wartawan tuh rasa ingin tahu besar. Baru tahu. Ayo. Enggak. Betul tidak kamu seorang dokter? Kenapa? Tidak percaya aku jadi dokter. Bukan, aku bukan tidak percaya. Aku tuh lulus kedokteran setahun yang lalu. Terus kenapa tidak dilanjutin? Panjang ceritanya. Tidak sopan wanita tuh tanya-tanya sama pria baru kenal di sini. Di sini tertulis begitu banyak cerita dan sejarah dari Lembu Suwana. Ada yang berkata juga Lembu Suwana nih dibuat di Thailand. Dibuat oleh 27 orang pekerja seni di Pajangan Bantul, Yogyakarta. Dibangun oleh bupati sebelumnya. Ya Allah, berikanlah hambamu ini jodoh yang terbaik, ya Allah. Yang cantiknya luar dan dalam, ya Allah. Amin. Dok, kamu kenapa? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya Allah, telah Engkau datangkan untuk hamba jodoh yang terbaik, ya Allah. Bidadari dari surgamu, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Alia, aku nggak nyangka, Alia. Kalau ternyata
Kamu itu jodoh yang telah Allah tetapkan untuk aku. Aku ini kesini mau nanya soal Reja dan Kirana. Ya, karena pada kenyataannya akhirnya anak laki yang jerot akan dikalahkan oleh anak laki yang tampan. Reja sama Kirana itu mereka pacaran. Dok, aku serius. Mereka ada hubungan apa? Yang aku tahu, mereka berdua itu nggak pernah bilang sayang-sayangan. Kamu yakin? Alia, Reza dan Kirana itu hanya berteman biasa, nggak lebih. Cantik sekali warnanya. Itu untuk acara besok ya, Bu? Ya baju ini biasa dipakai kalau ada tradisional. Macam Erau tuh. Festival Erau. Ini Bapak kasih madu hutan. Dari Kalimantan, madu hutan Kalimantan. Semua penyakitmu hilang. Ya minumlah. Bagus tuh buat anak gadis. Terima kasih, nanti saya coba ini. Ya. Oh ya, ini saya mau tanya. Ini dari mana ya? Menarik sekali. Yang ini daya kenyang. Ini buat perempuan. Ya. Dua-duanya perempuan. Oh. Kau mau pakai yang mana? Yang sebelah kanan. Mau jadi ratu modang? Sudah ada modang pria. Ini modang, ini daya Modang. Waduh, jadi ratu modang. Coba. Mana ini ya? Ya. Oh. Terima kasih. Kamu cantik. Cantik sekali. Luar biasa. Yang festival Erau itu? Gini, ini Haro ini pesta rakyat terbesar di Nusantara. Haro itu rame. Dan yang menarik itu hari tanggal 18 ya. Iya. Nanti ada raja memberikan makan seluruh rakyat. Kan ramai-ramai. Ya, ramai-ramai. Ikut nanti. Wah, pasti meriah sekali. Dan juga berapa negara, Mbak? Mesir, Italia.
ini benar-benar melelahkan. Sudah cukup, Kak? Kalau belum, malam ini masih ada festival musik dan tari. Nah, mungkin kamu liput juga. Yang malam ini menarik. Nah, sepertinya udah cukup deh. Yakin? Aku yakin. Baik. Aku juga capek. Kamu pernah bilang kamu tidak mau kerja ke kota. Kenapa kamu nggak buka praktek di rumah? Buat apa? Buka praktek itu tidak gampang. Ya, kamu kan seorang dokter. Kamu bisa nyenengin orang lain, kamu bisa nyenengin diri sendiri, bagus kan? Jadi dokter itu mimpi ibuku, bukan mimpiku. Maksud kamu apa? Apa kamu pernah di posisi menjalani keinginan orang yang bukan keinginan kamu, hanya untuk membahagiakan orang tersebut? Za, kamu seharusnya lebih bersyukur karena ibu kamu masih ada. Lakukan sesuatu semampu kamu selama itu yang membuat ibu kamu bahagia. Dan kamu beruntung punya kesempatan itu. Gak kayak aku. Maksud kamu tidak seberuntung aku tuh apa? Sebenarnya aku tidak mau jadi jurnalis. Tapi ibuku selalu bilang kamu cocok jadi jurnalis karena kamu suka menulis. Tapi setelah ibu aku tidak ada, aku malah berpikir bahwa sayang sekali tulisanku tidak bisa dibaca oleh orang lain yang mana nantinya berguna buat orang banyak. Jadi aku mencoba untuk ke dunia jurnalis. Tapi ya ibu aku udah nggak ada. Tapi aku sekarang ini seorang jurnalis. Jadi maksud kau tuh, maaf, aku tidak bermaksud bertanya seperti itu. Belum puas ya kamu buang-buang waktu begini? Bu, Reza cuma menikmati hidup. Ibu pernah minta apa sama kamu selain jadi dokter? Ibu hanya ingin kamu menjadi orang terpandang, mempunyai penghasilan lebih. Lebih baik sedikit tapi cukup, Bu. Buat apa minta lebih? Terus selama ini kita juga udah cukup. Nanti, kalau ibu udah mati, baru kamu sadar bahwa ibu ada dan bertahan hidup buat kamu. Tumben kau mau kesini lihat kapal. Tidak mau kau, aku temani. Bukan begitu, Za. Pinjam bentar. Mau selfie sebentar lah. Jatuh nanti di air. Tidak, tenang. Selfie. Apa lagi tuh? Aneh saja. Selama aku bekerja buat ibu kau kan kesini bisa ditunggangan jari. Pasti ada masalah hati. Ya kan? Sok tahu kau. Reza. Anak laki tampan macam kau, biasanya ditaksir sama banyak anak bini. Tapi, begitu kau menemukan yang cocok, pasti ditolak. Teori dari mana tuh? Itu namanya teori logika cinta. Karena cinta itu ibarat magnet. Kutub selatan, kalau bertemu dengan kutub utara, ditarik-menarik.
Tapi kalau kutub utara bertemu dengan kutub utara, tolak menolak. Pintar juga kau tuh ya. Aku memang pintar. Aduh. Kak, ibu sakit kak, cepat pulang. Nggak dengar suara. Ibu sakit kak, cepat pulang. Ibu sakit. Kita dayung. Lama kali kau dayung tuh. Oh. Gimana kondisinya sekarang? Ibu muntah-muntah. Kau dayung lah tuh. Pakai tangan kau. Di rumah kak. Reza! Aduh, dayungnya aja. Ya. Waduh, ya. Ya. Bagaimana aku bisa menepi nih? Aduh. Bu. Bu sakit apa? Kamu yang dokter, ibu mana tahu. Ibu itu kurang istirahat. Jangan tidur malam. Ibu tidur malam kan menunggu kamu pulang. Kalau kamu di rumah, ibu tenang tidur. Lebih baik sekarang kita ke dokter. Tidak. Jangan bikin ibu malu. Anaknya dokter, masa pergi ke dokter? Rumah sakit maksud Eza, Bu. Ibu ke rumah sakit nanti kalau kamu sudah kerja tiap hari, ibu ke rumah sakit. Tolonglah, Bu. Kesehatan ibu tuh penting. Masa depan kamu lebih penting. Masa depan Eza tuh belakangan. Yang penting tuh kesehatan ibu. Ibu akan sehat walafiat, jiwa raga luar dalam. Kalau kamu jadi dokter beneran. Aduh, bagaimana ini? Ah, tolong! 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 Tolong aku lah! Leh! Ah, waduh. Ya, HP-nya Reza. Halo. Ini udah siang. Kamu jadi antar aku ke kota tidak? Ini siapa ya? Ini Kirana, Reza. Oh, iya. Karena Win yang dari kota wartawan itu kan? Ini dengan siapa ya saya bicara? Ini Rido, temannya Reza yang lebih tampan itu. Bukan itu maksud aku. Ini serius bukan Reza. Iya serius, ini bukan Reza, ini Rido. Terus kenapa HP-nya ada di kamu? Reza barusan pulang ke rumah, ibu juragan sakit. Harus ya aku jelaskan ya. Daripada buang-buang pulsa, lebih baik kau tanyalah soal aku, soal kebaikan aku, soal ketampanan aku. Si aneh. Halo. Tuh, baru saja mau minta tolong. Tunggu Eza kah? Iya nih Bu. Tapi tadi katanya ibunya Reza lagi sakit. Bagaimana ya Bu kalau saya mau ke kota? Bagaimana caranya? Oh, bisa naik ojek. Ada. Ada, mau ibu bantu cari? Oh boleh. Ayo daripada kamu terlambat ya cari informasi. Ayo ibu antar. Oke, boleh. Tolong!
Ja. Ja. Kemarin kamu sama siapa? Kok dia kelihatannya kayak orang Jakarta? Aku gak pernah lihat dia. Itu wartawan. Kenapa? Kok kalian mesra banget? Kemana-mana jalan selalu berduaan. Emang kamu lihat? Lihat? Jangan-jangan kamu yang ngadu sama ibu. Kalau aku jalan sama orang kota itu. Buat apa? Apa untungnya buat aku? Mungkin aja. Kamu kan paling bisa ambil hati ibu. Aku ini peduli sama kamu, Ja. Ja, mungkin aku salah terlalu peduli sama kamu. Assalamualaikum, Pak Camat. Pak Camat, Assalamualaikum. Pak Camat. Waalaikumsalam. Eja cari Kirana. Iya, Bu. Kirana ada. Pergi sudah. Sama Pak Camat? Nek ojek tadi. Sempat tunggu awak tuh. Tapi takut kesiangan, Bu antar ke depan tuh nek ojek. Ya sudah, kalau Kirana pulang, sampaikan maaf saya. Kenapa, Ja? Ibu sedang sakit. Ya, biar cepat sembuh ya ibumu. Iya, nanti ibu sampaikan sama Kirana. Baik, Bu. Saya permisi dulu. Iya. Salam buat Pak Camat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ridho! 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 Ben! Kau lihat Ridho tidak? Dia datang kemari. Saya tadi melihat tarian seperti itu. Ini sebenarnya tarian apa, Pak Camat? Itu namanya tarian Udo. Tarian mengusir hama. Jadi kalau dia bergerak, apa ya, mengelilingi ke kiri itu, itu apa, dia mengusir sial. Jadi kalau ke kanan, dia mendatangkan keberuntungan. Itu. Dan mereka itu berhubungan terus sama leluhurnya untuk memanggil. Dan leluhurnya memberikan fisik seperti manusia, cuma memang mukanya seram, baik hati, untuk mengusir hama. Tadi saya melihat pakai daun pisang, kayu, Iya. jatung. Bagus tarian. Bapak lihat anak-anak. Terima kasih, Pak Camat. Ya. Halo, Reza. Maaf ya, tadi pagi aku tidak bisa antar kamu. Oh, sudahlah, tidak apa-apa. Bagaimana ibu kamu? Sudah lebih baik. Tapi tekanan darahnya saja masih agak tinggi. Besok mau kemana lagi? Aku bakal di rumah aja sih. Karena masih banyak tulisan yang belum aku kerjakan. Oh ya udah, tulis aja dulu. Besok pagi aku datang sini. Oh iya, kasih ya Mbak. Kirana
kemana lagi nih? Ngopi dulu Dik, lu tahu nggak Kirana kemana? Dik, lu tahu nggak Kirana kemana? Dia lagi jalan-jalan tuh sama orang hutan. Orang hutan? Serius lu? Iya, sama orang hutan. Tadi gue telepon. Terus? Ya, dia bilang, Dik, gue lagi jalan-jalan nih ya sama orang hutan. Orang hutan ternyata lebih keren dari Doni. Reza mana? Itu Bu, saya nggak tahu. Masa nggak tahu Reza di mana? Iya mau Bu, saya bener nggak tahu. Tadi sih kayaknya ke rumah Pak Camat. Cari Reza sekarang. Oh iya Bu. Kok? Aduh. Sakit? Ada. Ibu mau kemana Bu? Ketemu Pak Camat. Susah kalau Ibu juragan yang marah-marah kayak gini. Semua serba salah. Aduh, nasib. Yang besar itu namanya Marlin, yang kecil namanya Morin. Kalau berdasarkan keturunan, apabila yang paling atas tuh udah M, bawah ikut Marlin, Morin. Untung dunia sudah bisa melihat mereka ini satwa yang perlu dilindungi. Jadi ya setidaknya kepunahan mereka bisa diperhatikan. Bahaya. Sebenarnya lebih membanggakan lagi kalau kesadaran itu datang dari bangsa kita sendiri. Coba bayangkan, kalau nanti kita cerita sama anak cucu kita tapi tidak ada lagi bentuknya. Makanya kamu cepet-cepet menikah. Jadi anak cucu kamu masih bisa melihat mereka ini. Belum waktunya. Ini. Belum waktunya gimana? Udah ada calon kan? Apa maksudnya? Ya, panjang ceritanya. Satu sisi aku tidak mau buat ibu aku kecewa. Tapi satu sisi aku juga suka sama wanita yang... Kirana! Doni? Mbak? Kalian masih di sini? Kita harus cepat. Kita harus berangkat. Liz, aku perlu ruang untuk bicara empat mata. Silakan. Tempat ini cukup luas. Sini. Mending lu touring sama gue. Dik! Don, apaan sih kamu? Kamu juga akan ketinggalan pesawat kalau kamu masih di sini, Don. Lagian aku juga masih mau di sini. Masih banyak yang aku harus kerjakan. Ini pekerjaan aku, Don. Kamu punya pekerjaan. Kamu punya karir. Kamu kejar. Aku pulang sekarang. Lu pasti tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Good luck. Gak usah basa-basi. Saya kesini mau minta tolong Bapak menasehati Reza. Soal apa, Bu? Saya tidak suka Reza terlalu sibuk dengan ibu-ibu bikin-bikin panik-panik itu. Reza itu berusaha untuk meningkatkan produksi dengan kreativitas. Bapak jangan manfaatin dia. Loh, manfaatin maksudnya? Kalau Bapak bekerja yang bagus, pasti tahun depan Bapak akan bisa jadi Pak Camat lagi. Jadi bupati bisa. Tidak, saya tidak pernah berpikir begitu, Bu. Reza ini anak baik. Dia berusaha untuk membangun anak-anak muda di Tenggarong ini. Masa depannya jadi baik. Masa depannya Reza itu masih panjang. Dia masih harus membangun masa depannya sendiri, baru dia bisa ikut membangun negeri ini. Saya tunggu berita bagus dari Bapak ya. Baik. Oh ya, ini, baca ini. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Za, ada yang kamu pikirin? Aku ada salah sama kamu? Tidak ada apa-apa. Cuma aku pikir
Kalau kamu sudah tidak ada kepentingan lagi di sini, kenapa kamu tidak balik saja ke Jakarta? Aku belum beres sama pekerjaan aku. Masih ada yang aku cari. Aku tidak enak dengan kejadian barusan pacar kau. Dia bukan pacar aku. Aku nggak ada apa-apa sama dia. Jadi dia bukan pacar kau? Bukan pacar aku. Dia teman aku. Ya bagaimana awalnya? Stop. Aku cuma mau jujur sama diri aku sendiri. Aku sudah terlanjur jatuh cinta. Jatuh cinta? Jatuh cinta. Jatuh cinta sama alam, sama budaya, sama adat istiadat, dan orang-orang di sini. Kirana? Ibu tenang. Tenang dulu. Soalnya berita-berita yang ada di sini gak jelas, Bu. Saya nggak yakin. Tegak apa lagi? Sudah jelas-jelas apa yang ditulis Kirana diklaim asing, dicuri tetangga. Mau lebih jelas bagaimana lagi? Semua koran memuat tentang ini. Alah, Pak Camat. Pak Camat kan jauh lebih cerdas. Bisa menganalisa. Saran saya, si Kirana itu suruh angkat kaki dari sini. Waduh. Tidak ada juga gunanya bagi kita dia itu. Ibu tidak boleh berpikir seperti itu. Tidak baik. Oh. Saya pertimbangkan. Jabatan Bapak taruhannya. Oke. Capek juga. Za, thank you ya hari ini. Aku benar-benar puas dapat informasi banyak banget. Ya sudah, aku balik dulu. Besok aku kesini lagi. Salam buat Pak Camat. Jangan lupa mandi. Awas ya. Nah, sampai ketemu besok. Ini buku aku. Ujai. Aduh. Ngapain? Aduh, kalian kenapa? Ngapain sih? Kelly? Dia mau rebut buku aku. Kenapa kamu mau rebut? Kenny baca ya? Jadi jangan berebutan. Lari-lari nanti ada yang jatuh lagi. Ya? Ya udah, sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Laporan calon menantu favorit pilihan Ibu Juragan. Reza tidak ada di kantor Pak Camat. Pak Camat ada? Pak Camat, Ibu Camat, Kelly, Kenny semuanya ada di rumah. Kirana nggak ada? Menurut keterangan Pak Camat, Reza dan Kirana sedang pergi menonton festival tari. Menurut Ibu Camat juga demikian adanya. Berarti Reja sama Kirana pergi berdua? Iya, berdasarkan keterangan yang sudah saya jelaskan tadi, begitulah kenyataannya. Kamu kasih tahu ibu ada di dalam. Jadi mesti ngomong 2 kali? Kan memang kamu yang harus lapor, bukan aku. Lopat leh. Percuma sudah ngomong panjang lebar. Mama nggak usah sedih. Nanti Bapak yang bicara sama dia. Kita harus menjaga keamanan di rumah kita, kenyamanan, Ma. Semua orang mau protes kalau ini tersebar kemana-mana. Papa repot. Sudah, tenang saja. Tapi dia tuh bahaya kali. Tak mungkin itu sejahat itu. Cobalah Bapak ngomong sama warga tuh. Sudah berapa kali tuh udah deket sama anak-anak kita. Kenny.
Nggak ada jalan lain. Halo Pak. Ya berita sudah saya kirim. Ya, by email betul. Ya betul juga Pak, saya besok sudah pulang, besok pagi. Ya. Ya, terima kasih Pak. Ini sudah sampai ke bupati persoalan ini. Ini tanggung jawab. Sudah tenang saja. Ibu? Ibu, ada apa? Maaf. Ada persoalan yang kami tidak inginkan sebenarnya. Masyarakat sekarang udah semakin resah. Beritanya sudah tersebar di mana-mana. Mereka menuduh bahwa tulisan-tulisan Kirana memancing pencuri-pencuri itu. Ya Bapak nggak percaya kan kayak gitu? Saya mohon maaf. Sama sekali kami tidak berpikir begitu. Jadi Bapak berpikir lebih baik Kirana pulang. Tapi setidaknya saya coba untuk menjelaskan ke masyarakat dulu. Percuma. Pikiran mereka sudah bulat untuk mengatakan bahwa Kirana yang mencuri. Nggak usah sedih. Saya tidak percaya Kirana seperti itu. Kita ada memperhatikannya, Ja. Padahal Kirana justru yang mengangkat martabat Kutai Kartanegara dengan tulisan-tulisannya. Bohong itu. Itu untuk kepentingannya sendiri. Dia telah membuka jalan untuk orang mencuri benda-benda berbakala kita. Apa kamu tega? Budaya kita diacak-acak. Dijual. Nah, sekarang udah pergi dia. Kirana pergi. Kirana pergi. Kemana? Jakarta. Saya yakin ada yang tidak benar. Wah, sampai juga kamu, Don. Aku ini bawa tiket konser VVIP buat kamu. Dan ada juga tiket pesawat buat kamu, Nak. Tapi kan kamu bisa kasih ini aku di Jakarta. Nah, kamu ini masih belum tahu ya. Ini semua ngebuktiin kalau aku ini serius sama kamu. Dik, Taro. Kalau mau lihat, izin dulu kenapa? Aku juga bisa nih, biasa banget. Kenapa sih selalu ngeremehin pekerjaan gue? Aku sama Dika ini nggak ada maksud untuk ngeremehin pekerjaan kamu. Don, ini festival punya tujuan yang positif. Untuk lebih dikenal secara luas. Festival yang ditunggu-tunggu semua orang, dan ini istimewa. Konser aku juga istimewa kan? Dan aku tuh pingin orang yang istimewa di hidup aku hadir di konser aku. Tapi aku nggak bisa. Aku ada tugas. Gini aja,
kamu selesaiin pekerjaan kamu itu, aku tunggu di hotel ya. Adi. Terima kasih. Kirana, kamu bukannya sudah pulang? Belum. Kenalkan, saya Kirana, temannya Reza. Reza tidak ada di rumah, sedang pergi dia. Saya kesini bukan untuk ketemu Reza, tapi ketemu Ibu dan mau minta maaf. Saya berharap kamu tidak lagi berjumpa dengan Reza. Saya tidak mau hidupnya hancur gara-gara kamu. Ibu, saya... Tolong. Hargai perjuangan seorang ibu yang hanya ingin membahagiakan anaknya. Tapi saya mau menjelaskan... Tidak perlu penjelasan. Silakan pergi. Kamar 304. Oh iya, makasih. Kirana, Rido, ngapain kamu di sini? kamu jangan bikin kondisi kamu di sini makin susah. Maksud kamu apa sih, Dok? Ini udah malam. Aku itu punya bukti kalau kamu ternyata berencana menjual hasil liputan kamu di sini, semua warisan budaya kami di sini ke mata-mata asing dan supaya bisa diklaim sama mereka. Dan semua buktinya tuh ada di sini. Aku bingung, kamu ini mau ngomong apa ya? Sudahlah, kamu gak usah pura-pura. Aku tuh tahu semua informasi tentang kamu selama ada di sini, gerak-gerik kamu di sini, dan semuanya akurat. Jadi kamu tahu tentang orang yang ngikutin aku itu? Dan aku juga tahu kalau kamu tadi ketemu sama seseorang dan aku yakin itu adalah mata-mata asing yang kamu ya mau jual liputan kamu ke dia lah. Tinggi Putih tadi? Yang mana lagi coba? Rido, itu tadi temen aku, Doni, dan dia pemain band. Pemain band? Musisi. Ya pemain band kayak musisi kayak kan juga bisa merangkap juga jadi mata-mata asing. Mata asing, mata pancing, gunakan mata hati, Dok. Dah. Sudahlah, anak bini tuh juga udah pulang. Kok pernah jatuh cinta? Sering. Gimana rasanya? Nyesek bener di sini. Di sini. Bukan di sini. Bukan, di sini. Serius, Leh. Tiap kali aku jatuh cinta tuh selalu ditolak. Sampai pusing aku. Jadi galau. Hai, Dok. Hai, Za. Kirana kamu? Aku cuma mau 10 menit aja untuk bicara sama kamu. Aku sih, Yo.
Lalu, buat apa? Kamu juga akan segera pulang. Sudah dapat berita kan? Seorang lelaki bagaimana bisa mengerti perempuan kalau dia sendiri tidak mau mendengarkan? Dan bagaimana bisa seorang lelaki mengerti perempuan? Kalau perempuan itu sendiri tidak tahu apa yang diinginkan. Reza, kamu seperti batu. Makanya kamu tenggelam sendiri dalam pemikiran kamu. Kemana? Aku cuma mau kasih tahu. Tugas aku sudah selesai dan aku sudah harus pulang. Dan asal kamu tahu aja ya Reza, aku tidak pernah ada niat jahat dengan seni dan budaya kita. Lalu buat apa kau di sini? Semua wartawan sudah pada pulang. Mau apa lagi di sini? Aku juga tidak tahu kenapa aku di sini. Tapi yang aku tahu adalah aku nyaman di sini. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Alia? Alia kenapa? Bu, aku mau minta maaf sama Ibu. Aku nggak bisa bertahan seperti ini, Bu. Kenapa? Ribut sama Reja? Reja tidak mencintai Alia, Bu. Alia sakit, Bu. Alia sangat mencintai Reja. Tapi Reja tidak pernah punya perasaan sedikit pun, Bu. Tunggu dulu. Masuk dulu. Maaf, Bu. Aku udah mengecewakan Ibu. Udah cukup. Selama bertahun-tahun, Alia nunggu Reja. Alia nunggu Reja mencintai. Tapi... Rido, sini Rido. Mana Reza? Reza di pelabuhan, Bu. Di pelabuhan. Aduh, kenapa semuanya jadi tambah runyam begini? Mau apa kamu? Mau apa coba? Gimana gambar-gambar tadi? Bagus? Gigiku tuh? Nah. Dari Reja, sini. Reja, kamu tahu apa yang kamu lakukan itu mengecewakan ibu, juga mengecewakan Alia. Kenapa, Bu? Dan ini juga, saya pikir kamu itu perempuan baik-baik dari kota, ternyata tidak, kamu tidak baik. Sama saja, terbukti kan? Ibu kenapa marah sama Kirana? Dia sudah pamit sama ibu dan janji tidak akan lagi mengganggu kamu. Tapi buktinya apa? Dia masih betah di sini. Bu, biar Reza jelasin dulu. Tidak usah. Ibu tidak paham, Bu. Ibu. Bu, dengar dulu. Bu tidak paham dengan apa yang Ibu lihat tadi. Bu, biar Reza jelasin dulu. Tak perlu penjelasan. Kamu tak pernah peduli apa kata ibu. Reza peduli. Reza sadar kalau... Nah, apa buktinya? Kamu udah jadi dokter. Udah bekerja? Belum kan? Dengar dulu. Eza memang belum melakukan apa yang Ibu inginkan. Eza juga punya perasaan, keyakinan, Bu. Biar Eza tentukan masa depan Eza, Bu. Udah habis. Habis kesabaran ibu. Kamu egois, ya. Tak pernah mikirin orang-orang yang sayang sama kamu. Bu, Bu, Bu. Alia,
Kenapa kau mesti di sini? Belum puas kamu sakitin aku. Aku datang ke sini dengan tujuan yang baik. Dan aku mau mengakhiri dengan baik juga. Kenapa aku masih di sini? Karena aku peduli sama kalian semua. Peduli apanya? Kamu yang telah merusak semuanya. Kamu juga yang membuat kami jauh dari Reja. Itu tidak benar. Kamu salah, Lia. Maksud kamu? Semuanya itu nggak seperti yang kalian duga. Bu. Bu. Reja minta maaf. Bu jangan marah. Ibu tidak marah, nak. Za, aku mau tanya sama kamu. Menurut kamu, cinta itu apa? Kalau menurut kamu apa? Aku sebenarnya tidak tahu apa itu arti cinta. Tapi yang aku rasa, cinta adalah sebuah keikhlasan. Kalau menurut aku, cinta itu ibu. Ibu. Peran seorang ibu dalam hidup memang sangat berarti. Sangat berpengaruh. Dan itu yang aku rasakan juga. Kalau orang yang paling kamu kagumi? Ibu. Apa kamu tahu keinginan ibu kamu selama ini? Setiap ibu itu punya mimpi. Tapi tidak semua anak bisa menjalani mimpi ibunya. Aku ingin mengikuti mimpi ibuku. Kalau aku pergi ke kota, ibu senang. Aku sedih. Siapa nanti yang akan jaga ibu? Ibu hanya punya aku. Coba kamu buka praktek di sini. Kamu tidak terlalu jauh dengan ibu kamu dan banyak yang bantu kamu. Kita sudah pernah bicarakan itu. Terkadang susah untuk membedakan mana keinginan kita, mana keinginan orang lain. Kamu nggak akan pernah tahu kalau kamu belum pernah coba. Kalau aku mengikuti apa yang menjadi keinginan ibu, siapa yang akan menggantikan aku di sini? Semua anak muda pergi ke kota. Mimpi aku untuk bisa membuat kota Tenggarong ini menjadi pusat pariwisata. Budaya, tradisi, itu tanda pengenal kita sebagai suatu bangsa. Siapa lagi kalau bukan anak muda yang menjaganya? Kamu harus tahu yang mana harus diprioritaskan. Kemudian, yang lainnya akan terlihat dengan jelas. Kamu itu orang baik. Dan orang baik pasti akan datang hal yang baik. Coba kamu lihat dan kejar apa itu cinta. Karena cinta itu dibangun dan diperjuangkan. Gue baru saja nemu makna yang tepat tentang kata jodoh. Jodoh adalah orang yang bertahan
dengan kita. Apapun keadaannya. Gue bahagia. Tuhan pasti sudah menyiapkan jodoh yang terbaik buat gue.